Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pioner semua, apa kabar? Ketemu lagi ya di informasi mengenai Pi Network tentunya. Nah, so pasti untuk sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Amin. Nah, di informasi kali ini adalah informasi mengenai pertukaran teratas untuk koin Pi. Nah, terungkap di sini menawarkan tarif lebih tinggi dari 20 US dollar hingga sampai 30 US dollar per Pi, per koin Pi ya. Tapi sebelum kita ke ulasannya, untuk sobat semua seperti biasa yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selanjutnya kita langsung ke informasinya di sini mengenai pertukaran koin Pi sekarang ya. Sudah ada nilai yang istilahnya nilai terendah dan tertinggi lah ya, dari 20 dolar hingga 30 dolar per koin Pi. Nah, di sini menjelaskan bahwa jika Anda tertarik untuk berinvestasi di Picoin ya, sebuah cryptocurrency, penting untuk diperhatikan bahwa saya tidak dapat memberikan informasi waktu nyata tentang bursa tertentu atau nilai tukar perdagangan saat ini. Nah, untuk Picoin ya, yang dimaksud di sini, namun saya dapat menawarkan paduan umum tentang cara melanjutkan. Nah, di sini ada paduannya yang dikatakan di sini pertukaran penelitian ya, pertukaran penelitian. Nah, mulailah dengan meneliti pertukaran cryptocurrency terkemuka yang memfasilitasi perdagangan Picoin. Nah, beberapa opsi potensial yang dapat Anda jelajahi adalah di sini seperti dengan Hotcoin ya, Hotcoin Global, terus Bitmart, SuperX, Huobi, dan XC.com. Nah, sangat penting untuk menilai kredibilitas mereka, langkah-langkah keamanan, terus biaya dan pasangan perdagangan yang tersedia. Nah, periksa juga kita di sini disuruh periksa dari tarif perdagangannya. Di sini kunjungi situs web pertukaran yang dipilih atau digunakan platform data pasar mata uang kripto yang andal untuk menemukan tarif perdagangan terbaru untuk Picoin. Nah, perlu diingat bahwa kurs ini dapat seiring berubah karena kondisi pasar. Jadi sewaktu-waktu dapat berubah. Entahkah itu pastinya sih ya, menurut analisa saya pastinya kan grafiknya pasti akan naik lah ya. Karena koin Pi ya nggak usah dikatakan lagi seperti apa ya. So cryptocurrency it's number one ya. Oke, selanjutnya di sini pertimbangkan ya likuiditas dan volume. Di sini utamanya diprioritaskan pertukaran dengan likuiditas yang lebih tinggi, yang memastikan pembelian dan penjualan Picoin yang lebih lancar tanpa dampak signifikan pada harga pasarnya. Nah, selain itu carilah bursa dengan volume perdagangan yang lebih tinggi karena ini menunjukkan partisipasi pasar yang aktif dan lingkungan perdagangan yang lebih stabil. Jadi di sini kita diarahkan untuk mencari bursa yang istilahnya volume perdagangan yang lebih tinggi. Nah, untuk istilahnya di sini ya menunjukkan partisipasi para bursa-bursa ya dalam istilahnya partisipasi mereka untuk memperdagangkan koin Pi dengan secara stabil. Nah, selanjutnya di sini keamanan ya, keamanan dan regulasi. Keamanan dan regulasi dikatakan evaluasi ya, evaluasi tindakan keamanan yang diterapkan oleh bursa. Ya, jadi kita istilahnya harus mengutamakan keamanan untuk melindungi dana pengguna. Nah, pilih pertukaran yang menyediakan fitur seperti yang dimaksud seperti autentikasi 2 faktor ya, atau biasa disebut dengan 2FA ya, 2FA dan cold stroke ya. Jadi di sini kita diarahkan untuk
pilih pertukaran yang menyediakan fitur seperti itu, ya. Penting juga untuk mempertimbangkan kepatuhan peraturan pertukaran, karena mematuhi peraturan dapat menunjukkan legitimasi dan kepercayaan mereka. Selanjutnya di sini ulasan dan reputasi pengguna. Nah, cari ulasan dan umpan balik pengguna tentang pertukaran yang Anda pertimbangkan. Ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kualitas layanan mereka, dukungan pelanggan dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Jadi ini adalah ulasan dan reputasi untuk pengguna ya. Selanjutnya di sini dikatakan ingat berinvestasi dalam cryptocurrency membawa risiko seperti volatilitas volatilitas pasar dan potensi penipuan ya. Di sini yang perlu kita sangat-sangat ekstra hati-hati, karena seperti yang dikatakan ini adalah berinvestasi dalam cryptocurrency akan membawa risiko. Jadi di situ yang dikatakan investasikan hanya apa yang Anda mampu untuk kehilangan. Jadi kita sini dimaksud untuk ekstra hati-hati investasikan misalkan separuh aja, atau istilahnya coba untuk dikit-dikit aja ya. Jadi jangan semua, untuk mencoba saja. Jadi jangan untuk diserahkan semua untuk diinvestasikan, jangan sampai terjadi kesalahan. Akibatnya kita kehilangan koin pai semua ya. Di situ yang dimaksud di sini untuk nasihat dari profesional keuangan jika diperlukan. Selanjutnya di sini lagi kita lanjut di sini informasi berikut yang diulas lagi dari potensi negara-negara Asia dalam adopsi koin koin Pi terkemuka. Nah, selanjutnya kita ke ulasannya di sini. Nah, di sini adalah potensi negara-negara Asia dalam adopsi koin Pi yang terkemuka tentunya. Cryptocurrency telah merevolusi lanskap keuangan, dan adopsi mereka yang meluas dengan cepat mengubah ekonomi global. Di antara mata uang digital yang muncul, Pi Network atau Picoin telah mendapatkan banyak perhatian di setiap negara dengan pendekatan uniknya terhadap keuangan terdesentralisasi. Nah, Pi Network koin berpotensi mengganggu sistem keuangan tradisional. Nah, saat ini istilahnya uang digital seperti Pi Network ini berpotensi mengganggu sistem keamanan uang tradisional seperti uang fiat saat ini. Nah, pada artikel ini kami mengeksplorasi mengapa negara-negara Asia seperti Filipina, Malaysia, Cina, bahkan Korea Selatan dan Indonesia dapat memimpin dalam adopsi Pi Network. Selanjutnya di sini kemajuan teknologi dan konektivitas digital. Nah, di negara-negara Asia, khususnya Cina, Korea Selatan, dan Malaysia telah membuat langkah signifikan dalam kemajuan teknologi dan konektivitas digital dengan infrastruktur yang sangat kuat. Nah, termasuk akses internet berkecepatan tinggi dan konektivitas seluler. Nah, negara-negara ini memiliki posisi yang baik untuk merangkul mata uang digital seperti Picoin Nah, di sini diulasnya secara luas meluasnya pengguna smartphone dan meningkatnya kesadaran teknologi dari populasi menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk adopsi cryptocurrency mulai di saat ini jadi banyak hal yang ingin istilahnya popularitas dari koin Pi dari para istilahnya yang bermasyarakat mulai bermasyarakat di seluruh dunia untuk mengadopsi koin Pi tentunya seperti itu.
ya, karena Koinpay ya adalah sangat, ya intinya sangat berpotensi ya ke depannya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa populasi unbanked dan underbanked besar ya. Di sini diulas kembali populasi unbanked dan underbanked. Nah, terlepas dari pertumbuhan ekonomi ya, banyak negara Asia masih memiliki populasi unbanked dan underbanked. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang signifikan menurut Bank Dunia, sekitar 70% orang Filipina dan 50% orang Indonesia tetap tidak memiliki rekening bank. Yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud dari unbanked dan underbanked. Jadi seperti itu yang istilahnya dikatakan ya, yang menurut dari pengamat ya, menurut Bank Dunia di sini sekitar 70% orang Filipina dan 50% orang Indonesia tetap tidak memiliki rekening bank. Nah, sifat terdesentralisasi P-Network atau Picoin dan fitur penambangan selulernya dapat memberikan peluang untuk inklusi keuangan ya, yang dimaksud dengan memanfaatkan smartphone dan konektivitas internet ya, gitu ya. Nah, terus individu di sini, individu tanpa akses ke sistem perbankan tradisional dapat berpartisipasi dalam P-Network atau Picoin dan mengakses layanan keuangan. Jadi tanpa melalui bank-bank yang ada ya, jadi tanpa melalui perbankan tradisional yang saat ini kita gunakan. Nah, di sini kita bisa istilahnya berpartisipasi dalam P-Network Coin atau mengakses layanan keuangan ya sendiri. Jadi kita dapat mengatur sendiri keuangan kita ya, tanpa ada individu yang lain. Begitu ya, di penjelasannya di sini dikatakan seperti itu. Terus potensi pasar pengiriman uang di sini dijelaskan. Di sini Filipina dan Indonesia termasuk di antara penerima remitansi ya, remitansi terbesar di dunia. Transaksi berbiaya rendah dan cepat. P-Network Coin berpotensi mengganggu pasar pengiriman uang. Layanan pengiriman uang tradisional sering melibatkan biaya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama. Jadi yang dimaksud di sini dengan mengirimkan uang itu dikenakan biaya tinggi, terus beda dengan Bitcoin ya, yang digunakan ya istilahnya biayanya sangat rendah. Terus biaya terus di sini dikatakan pemrosesannya yang tradisional itu yang agak lama bila kita mengirim, sedangkan Bitcoin tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, berdampak pada sini meta pencaharian ya pekerja di luar negeri dan keluarga mereka. Jadi mereka di sini mendapatkan dari para orang-orang yang tinggal di luar negeri yang istilahnya melakukan transfer ya, istilahnya melakukan transfer ke Indonesia dari antar negara itu membutuhkan biaya tinggi. Terus pemrosesannya itu lama karena harus menukarkan ke mata uang negara tersebut ya. Jadi di sini tidak ada lagi yang seperti itu ya. Jadi cukup biaya rendah dan Bitcoin bisa diterima di seluruh negara yang dimaksud. Terus di sini kita lanjut lagi di sini ya, yang dikatakan lagi di sini transaksi peer-to-peer ya, P-Network yang mulus dapat memberikan alternatif yang hemat biaya dan efisiensi, memfasilitasi transfer dana lintas batas atau cross border ya. Terus di sini dukungan pemerintah dan kerangka regulasinya dijelaskan. Lanskap peraturan di sini, peraturan seputar cryptocurrency bervariasi di berbagai negara, tetapi banyak negara Asia telah menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi blockchain dan mata uang digital ya tentunya. Nah, seperti di Cina misalnya telah secara aktif mengeksplorasi
pengembangan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Dan merangkul teknologi blockchain, Korea Selatan telah menerapkan langkah-langkah pengaturan untuk mendorong pertumbuhan cryptocurrency. Dan Malaysia telah membentuk kotak pasar ya. Istilahnya di sini peraturan untuk startup cryptocurrency. Jadi untuk memulai ya di negara Malaysia juga tuh sudah memulai mengangkat cryptocurrency. Nah, lingkungannya yang mendukung seperti itu dapat mendorong adopsi P-Network ya, dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk integrasinya ke dalam sistem keuangan yang ada. Nah, itulah adalah regulasi yang dijelaskan ya. Regulasi yang dijelaskan di sini di pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini populasi muda dan antusiasme teknologi. Jadi antusiasme teknologi kembali dikatakan sini di setiap negara ya. Nah, negara-negara Asia memiliki populasi muda dan istilahnya melek atau melihat ya, istilahnya baliklah melihat teknologi yang merangkul inovasi dan teknologi baru ini ya, atau dalam revolusi yang akan hadir ini ya. Jadi harus membuka mata mereka dan harus menerima adanya perubahan. Nah, di sini adopsi mata uang kripto yang termasuk P-Network seringkali didorong oleh rasa ingin tahu dan kemauan generasi muda untuk bereksperimen dengan aset digitalnya. Dengan keakraban mereka dengan teknologi seluler dan platform di digital ya, pemuda Asia dapat memainkan peran penting dalam mempopulerkan ya dan memanfaatkan P-Coin ya. Yang dimaksud kesimpulannya di sini ya, di negara-negara Asia, Filipina, Malaysia, Cina, Korea Selatan, dan bahkan Indonesia memiliki beberapa faktor utama yang dapat mendorong mereka ke garis depan ya untuk mengadopsi Bitcoin. Nah, kemajuan teknologi negara-negara ini ya, termasuk populasi besar yang dapat memiliki rekening bank, potensi di pasar pengiriman uang, dukungan pemerintah tentunya juga harus ya, dan antusiasme para kaum muda utamanya ya, semangat muda dan antusiasmenya untuk memberikan istilahnya lahan subur untuk penerimaan dan integrasi P-Network Coin ya secara luas ke dalam ekosistem keuangan mereka, untuk istilahnya menterbiasakan mereka untuk kembali istilahnya kita membuat revolusi yang baru ya dan mendapatkan momentum. Nah, negara-negara Asia ini berada dalam posisi yang sangat baik untuk memimpin dalam merangkul masa depan keuangan terdesentralisasi. Nah, itulah yang dimaksud di sini ya. Istilahnya dalam kesimpulan dari penjelasan artikel ini ya. Jadi itulah informasi yang dapat saya berikan ya untuk sobat semua. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita, terus menambah pemahaman kita terhadap Bitcoin ya. Dan terima kasih yang udah nonton videonya, dan yang belum subscribe di subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.